Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wassahabah, amma ba'd. Allah Ta'ala Al-Quran Al-Karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Kita masih melanjutkan kajian yang nasihat yang kemarin, yaitu al-ajabu kulul ajab mimman yahrubu mimman lam fikaka lahu anhu wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu Satu keanehan yang benar-benar aneh kalau ada orang yang lari dari Allah, karena kita ini tidak bisa lepas dari Allah, dan yang lucunya malah mencari sesuatu yang tidak kekal. Maka ada 4. 1, man i'tamada ala mal faqallah. Siapa yang mengandalkan harta itu sedikit. Contoh nih, kita kepengen baik sama orang, ngandalin harta. Memang seberapa hebat Pak Ari bisa membagikan harta. Untuk berkasih sayang sama orang, mengandalkan harta, seberapa hebat Bang Ci. Katakanlah Bang Ci punya duit berapa triliun. Pandailah berkasih sayang dengan harta, supaya uang sayang dengan kita. Kira-kira berapa banyak yang bisa kita bagi dari harta kita? Dikit. Makanya kalau kita ngandalin harta sedikit. Itu ya. Faman i'tamada ala aqlihi, siapa yang mengandalkan otaknya, ikhtalla. Manusia itu kalau terlalu mengandalkan otaknya, berapa banyak gagal. Ya. Bahkan bukan cuma gagal, ingin mencari kebenaran Allah dengan otaknya gilo malah. Ya, stres. Ya, melenceng sudah. Kajilah akhirat itu dengan apa? Melenceng. Maka ada perdebatan di Malaysia itu, Ustadz siapa namanya, yang Ustadz Salim, sangat kuat lah bicara. Sekarang gini, Allah itu di luar alam atau di dalam alam? Itu karena pakai otak susah. Coba cari BKG ini. Maka saya kalau cuma mungkin namanya perdebatan ya, padahal kalau saya nengok mudah mematahkannya itu ya. Allah tidak usah ditanya di luar alam atau di luar dalam alam, karena Allah berada di mana Allah berada gitu kan. Dan Allah bukan alam gitu loh, bukan bagian daripada apa? Bukan bagian daripada alam ya. Jadi nanti melengseng sendiri nih otaknya. Dan mohon maaf, ada sebuah pernyataan, Allah tingginya 60 hasta seperti Nabi Adam. Nah, ini namanya melenceng gara-gara apa? Ngandalin otaknya. Dan ada lagi yang bicara, gimana Nabi bisa hadir maulid sini maulid situ, berarti nanti kuburan di Madinah kosong. Nah ini orang kalau sudah bicara apa, bicara pakai otak, sudah nanti kelimpengan sendiri nanti ya, tuh. Jadi kita sudah jangan lari dari Allah. Kalau lari dari Allah nanti ngandalin sesuatu yang mala baqa'a, yang tidak punya kekuatan selama-lama. Terus berendah harta, mengandalkan sama akal. Wa man i'tamada ala ilmihi
Dzalla. Berapa banyak orang yang mengandalkan apa namanya, ilmunya, justru dia menjadi apa? Dzalla, menjadi rendah. Karena orang tuh kalau terlalu ngandalin ilmunya, timbul kesombongan, timbul analisa, makin dicari kok makin tidak ketemu. Pak Ari kalau mencari Tuhan pakai keilmuan yang ada, makin tidak ketemu dengan Allah itu. Makin tidak ketemu, makin tidak ketemu, makin tidak ketemu, makin tidak ketemu, ya, makin tidak ketemu. Apalagi ada 4, ya, harta, akal, kemudian ilmu. Nah, yang berikutnya, wa man i'tamada ala mulkihi, siapa yang mengandalkan kekuasaannya, ya, maka kekuasaan ini akan hilang, musnah. Nah, maka inilah biasanya yang diandalkan wong. Apa tadi itu? Harta, akal, ilmu, kekuasaan. Semua ini tidak punya kekuatan apa-apa, ada batasnya. Maka ini ada sebuah cerita yang sangat masyhur, ya, cerita ulama akhir zaman, cerita tentang perdebatan ulama di Mesir, ya, di Mesir. Ada sebuah pertanyaan, kemana larinya wudhu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi, kemana larinya aliran air wudhu baginda Nabi Muhammad habis wudhu itu kemana? Kan pertanyaan tuh aneh-aneh, ya, karena kalau dengan ilmu kan nak ditanyoi galau, ya, nak ditanyoi galau. Ya bukan apa-apa, saya pernah duduk sama guru filsafat, sesuatu hal yang tidak ada di otak kita ditanyakan oleh mereka. Makanya tadi dia bilang kalau terlalu ngandalin apa? Utak nih untuk menemukan kebenaran Allah, baca tengkleng masa kita. Gilo deh. Nah, makanya mumpung belum tengkleng, rahmat belum tengkleng, syafaat belum tengkleng, dibatasi oleh ulama itu. Dibatasi. Nah, balik ke tadi, kemana wudunya baginda Nabi? Tidak ada yang bisa jawab. Jadi gini, ulama-ulama itu kenapa timbul pertanyaan itu? Karena ulama, kumpulnya namanya ulama, kadang-kadang namanya manusia, ada baik alim-alim ini timbul kesombongan, ya. Maka Imam Sya'rawi untuk menjatuhkan kesombongan para ulama-ulama ini membuat pertanyaan, kemana wudunya baginda Nabi Muhammad? Semua dari yang bisa jawab, termasuk ketua ulamanya tidak bisa jawab, tidak bisa jawab. Kata beliau PR. Jadi akhirnya malam itu Pak Ari, dia duduk di perpustakaannya itu mencari kemana ini wudunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika murojaah di sekian banyak buku belum ketemu, tertidurlah ketua siapa? Ketua ulama tadi. Ketika tidur, ya, dia mimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketemu dengan Rasulullah ini yang bawa obor. Dia nanya, "Ya Rasulullah, saya ingin bertanya kepada engkau, kemana larinya air wudhu?" Kata Rasulullah, "Jangan jawab saya, jangan tanya, jangan, saya tidak mau jawab. Ini yang jawab biar yang megang obor saja." Wong yang megang obor kan mukanya tidak ketengokan. Lalu, ya, lalu apa? Lalu yang megang obor ini ngasih tahu, air wudhu baginda Nabi. Ayo Wan, jangan diperkosa Wan, ya. Air wudhunya baginda Nabi itu jatuh ke muka bumi, menjadi Allah jadikan dalam bentuk apa?
masjid, tempat di mana orang-orang beribadah, masjid-masjid, inilah wujud daripada barokahnya air wudhu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika selesai mimpi, alhamdulillah, ketua siapa tadi? Ketua ulama tadi dapat jawaban yang wong lain tidak punya jawaban. Akhirnya ketika kumpul besok, Imam Syarawi nanya, gimana ketua, sudah dapat jawabannya? Sudah. Nabi memberikan jawaban kepadaku. Apa jawabannya? Jawabannya adalah air wudhu Nabi Allah jadikan tetesan-tetesannya itu menjadi masjid-masjid yang ada di muka bumi. Lalu Imam Syarawi ngomong, itu yang jawab baginda Nabi atau yang megang obor? Ketua ulama tadi kaget. Kamu tahu dari mana kalau yang jawab itu obor? Yang megang obor itu adalah saya, kata Imam Syarawi. Makanya orang tuh kalau sudah punya hubungan dekat dengan Allah, nembus alam ruh, itu adalah sesuatu yang, nah kita ini kalau ngandalin yang zohir-zohir aja nggak cukup. Ya, coba lihat, ada ulama ya yang di kantongnya ini duit berapa lah terbatas ya. Tapi pengemis datang, yang minta datang, yang datang, nengok ada yang dikasih, datang, dan beliau tidak berhenti ngambil duit dari kantongnya. Kalau cuma ngasih pengemis 10, 20 bisa dihitung duit kita. Maka kita tidak boleh lari dari Allah. Karena apa? Sesuatu hal yang di luar akal logika kita, bagi Allah itu adalah mudah ya. Dan yang paling penting, kalaupun Pak Ari, Ustaz Soekarno tidak dapat yang ada di dunia ini, ya di dunia ini cuma sementara. Allah akan berikan yang kekal di akhirat ya. Seandainya kita, ya Allah, aku nilai dari dulu minta ini, caknya di dunia ini belum kau kabulkan. Ya di dunia ini tidak perlu harus dikabulkan. Kata siapa semua yang kita minta di dunia ini harus dikabulkan? Siapa yang ngomong semua yang kita minta di dunia ini harus dikabulkan? Tidak aneh ya, tidak aneh. Karena apa? Allah mengabulkannya tidak harus di dunia. Bukan kau yang mengatur di mana, aku yang mengabulkannya, tapi aku yang akan mengaturnya. Bisa jadi nanti doa kita Allah wujudkan dalam bentuk sakaratul maut kita. Bisa jadi nanti Allah kabulkan doa kita ketika kita berada dalam alam kubur kita. Saat itu Sarifuddin akan tahu. Kalau tahu mah ini akhirat ini lebih penting, aku minta doa aku dak kati ini dikabulkan di dunia. Ya. Tuh. Contoh, perasaan itu muncul bagi yang suka arisan. Ini bagi yang suka arisan, aku ngambil duluan, aku ngambil yang kedua, aku ngambil yang ketiga. Waktu dia ngambil yang duluan kan bangga tuh, tapi dia belum tahu gunanya untuk apa. Tapi pas masuk bulan yang keempat, dem, duit arisan kemarin ngapalah aku ambil duluan, mestinya aku ambil sekarang be. Tuh. Bagi yang punya arisan kadang-kadang sadar, dem, ngapalah duit arisan itu aku ambil, mestinya tadi aku ambil bulan ini baik, karena aku kayaknya lebih perlu di bulan karena di bulan kemarin ya wah Pendi dipakainya untuk apa? Nraktir wong, enggak beli sesuatu yang tidak manfaat. Pas bulan ini anaknya lagi nak butuh biaya kuliah, bininya nak melahirkan. Maka kadang-kadang yang kita minta pada saat itu, kadang-kadang kata Allah, ya sudah aku kasih kalau kau minta, padahal kau perlunya nanti. Itu arisan, apalagi arisan kehidupan. Arisan kehidupan ini hanya Allah yang punya. Maka kata Imam Ibn Athaillah, ayo berhentilah sudah mencari sesuatu yang tidak punya kekekalan. Nah, dok, ini yang kita cari ini kalau kita sadari tidak ngatik kekalnya kalau
Tidak kata kekalnya kalau ilmu apa yang membuat menjadi kekal bukan ilmunya salah Tuhan, tapi amalannya. Siapa yang ngamalkan tentang ilmu sholat, yang bikin ilmu itu kekal apa? Karena diamalkan. Hebatlah wak pending ngaji ilmu zakat tapi tidak bayar zakat, lupa. Ini contoh. Fahmi ini kan pernah ngapal 10 sampai 15 juz. Mohon maaf Ustaz Soekarno, ini hilang di otak ini. Hilang di otak ini. Nah, kenapa? Tidak dimuraja. Ilmu itu sudah dikatakan oleh ulama, afatul ilmi an-nisyan. Bahayanya ilmu itu apa? Lupa. Kan tidak dimuraja Pak Yud. Hilang. Tapi dia akan kekal kalau yang kamu hafal itu kamu amalkan. Maka kata Imam Syafi'i, al ilmu laisa mahfuz. Ilmu itu bukan apa yang dihafal, tapi al ilmu ma yu'mal. Ilmu itu apa yang amalkan. Maka kita punya ilmu tapi tidak diamalkan, percuma. Maka sebagian ulama mengatakan sebaik-baiknya amalan ad-dawamuha. Apa dawamuha? Istiqomah. Kalau seandainya wak solehaun cuma tahu 2 ilmu, 3 ilmu, diamalkan jauh lebih baik daripada yang mohon maaf hafal kitab ini, tapi tidak diamalkan. Maka yang pernah saya ceritakan ketika Buya Hamka Buya Hamka diundang ceramah oleh Abah Hanom. Ketika ceramah, wah bagus sekali Buya Hamka ini ceramah. Pas balik, Buya Hamka memeluk Abah Hanom. Apa kata Abah Hanom? Luar biasa ilmumu wahai Buya Hamka, ya. Tapi aku ngeri tidak bisa mengamalkannya. Nangis Buya Hamka. Itu orang berilmu dengan orang berilmu itu. Kalau orang bodoh dengan berbodoh, luar biasa ilmumu. Tapi apa kau ngata? Nah itu kita. Kalau yang galak belago ni memang orang lolo dengan orang lolo. Jadi Pak Ari kalau ada yang duduk tiba-tiba belago, Pak Ari cuma nengok, inilah kapan lah wong lolo dengan wong lolo kumpul nih, isinya belago, tersinggung, baperan. Jadi makanya Wak Pendi jangan galak duduk dengan majelis yang isinya saya ini. Kenapa? Rugi gitu. Kapan duduk dengan dia, isinya apa? Ketersinggungan, baperan, belagu. Nah, Buya Hamka sama Abah Hanom duduk. Abah Hanom, karena Abah Hanom ngomong dari hati. Buya Hamka nangkapnya pakai apa? Pakai hati. Kau nangkapnya pakai otak? Apa maksud kau ngomong saya itu? Nah, itu lagi tahu nih payah. Nah, dipeluk. Luar biasa Buya Hamka ceramah dahsyat, ilmu luas, mendalam. Tapi aku khawatir, aku tak bisa mengamalkannya. Nah, meluk Abah Buya Hamka. Lalu ajarkan aku wahai Abah Hanom, satu ilmu saja yang bisa aku amalkan. Akhirnya Abah Hanom mengajari, bacalah la ilaha illallah Muhammadur. Makanya sampai mati itu Buya Hamka ngamalkan ilmu la ilaha illallah. Dan sudah mati pun keluarganya kaget. Kenapa? Jarinya Buya Hamka masih bergerak. Ketika masih bergerak, tak kacak diami. Dokter beda kacak diami jari. Dipanggillah Abah Hanom. Dibisi oleh Abah Hanom di telinganya Buya Hamka. Sudah Buya Hamka, sudah. Baru jarinya diam. Itulah kalau dari hati ke hati. Nah kita ini kalau pakai akal nih bawaannya nak belagu Makanya kalau dengar orang beda pendapat sedikit, hantem situ, hantem sini. Karena pakai apa? Pakai utang. Maka Buya Hamka pernah ditanya, wahai Buya Hamka, kenapa engkau tidak segagah dulu kau bicara, setegas dulu? Apa kata Buya Hamka? Referensiku sekarang sudah banyak. Dulu referensiku sedikit. Makanya aku kalau ngomong tuh sama seperti wong ya ke kebun tuh mawaknya cuma sikok senjata. Nah kalau sudah kemana-mana senjatanya banyak, nah itu dia
tenang bawaannya ya. Makanya ya kita ini kalau soal ilmu agama ini memang Pak Ari mau tidak mau referensinya harus banyak ya. Nah tapi ya ala kulli halin bukan cuma mengandalkan pada referensi, mengandalkan sesuatu yang memiliki kekekalan, terutama kekal ini yang ada hubungannya dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wa hadza kulluhu wadihun walakin amal basirah huwal hamil ala itharil fani. Nah, kira-kira ini pertanyaan inti daripada pembahasan kita yang kemarin. Yang membuat orang itu lebih melihat yang fana daripada yang kekal apa kira-kira? Kata Syekh Ahmad Zarruq, yang membuat orang itu hanya melihat yang fana bukan yang kekal itu karena punya penyakit amal basirah. Apa amal basirah? Buta mata hati. Buta mata hati ya. Wa huwal hamil ala itharil fani. Buta mata hati inilah yang membuat kita lebih terpengaruh kepada apa? Kepada yang sifatnya tidak kekal. Kita lebih terpengaruh kepada harta, kita lebih terpengaruh. Coba sekarang, coba katakan sama aku, seandainya sekarang ada 3 calon presiden, dari 3 calon presiden itu siapa yang menurut kita yang paling bisa merubah Indonesia ini? Pasti pilihannya sesuai dengan agam dan tidak agam ya. Kenapa? Karena kita melihatnya pakai apa? Pakai mata. Yang ini jago bahasa Inggris, dua-dua pakai bahasa Inggris, yang ini tidak jago bahasa Inggris. Wong 3 ini kalau minta perubahannya kepada selain Allah, siapa baik presidennya tidak bakal berubah. Kenapa? Satu poin yang dari Pancasila itu tidak dilaksanakan. Apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Pakailah 4 poin ini, 1 ditinggalkan, 4 poin itu tidak kati artinya. Lari dari Allah, tidak akan ada persatuan. Lari dari Allah, tidak akan ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Lari dari Allah, tidak akan ada apa? Hikmah apa yang keempat itu? Kebijaksanaan dalam permusyawaratan tidak ada. Dari Allah tidak akan ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4 ini akan muncul kalau orang itu punya basirah yang dia kenal dengan Allah. Luar biasa ulama kita ini nyusun apa? Pancasila. Hah? Luar biasa sebenarnya ya, luar biasa. Nah makanya yang paling penting itu Pak Ari, nak didik anak ini bukan sistem apa untuk didik dia, bukan, tapi wong tua yang harus punya basirah. Bukan ayat apa yang nak kuruqyah, percuma kalau yang baca Qur'annya tidak punya basirah, percuma. Makanya kan pernah saya ceritakan muridnya Imam Ghazali ketika ceramah supaya yang dengar ceramah ini nangis, menyusun kata, menyusun cerita dengan baik. Si kok pun tidak kata yang nangis. Tapi ketika Imam Ghazali ngomong ayam aku mati, nangis gak lo? Kata muridnya, ya Allah, aku cerita tentang neraka, aku cerita tentang dosa, tak kata yang nangis. Tapi ketika apa namanya Imam Ghazali cerita ayam aku mati, sekali lagi ini yang paling penting kamu basirah. Payul pari apa yang buat kita kalau ngomong sama istri nasihati dia buat dia marah, jangan-jangan basirah kita belum hidup. Serius, belum hidup. Kenapa? Kita masih berpikir di otak kita, cak manolah cara ngomongnya.
ya masih mikirnya apa cak manola, padahal ngomong aja. Biarlah Allah yang mengatakan Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Makanya ulama dulu kadang-kadang nasihat, ngasih nasihatnya dari hadiah. Dibacanya dulu hadiahnya, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa illa rabbika farghab. Berdoa dari hadiah ini, dan hadiahnya penuh dengan doa. Adik, mudah-mudahan hadiah ini membuatmu semangat untuk bangun malam. Oh, belum boleh Edward, nggak boleh. Yang boleh Pak Ari, kalau Edward nggak boleh. Ya, nelpon bangunin tahajud. Ini saya yang bangunin tahajud, nggak boleh. Yang boleh itu Pak Ari. Nah, ini hadiah. Mudah-mudahan bisa membuatmu semakin semangat untuk bangun malam. Tuh, kadang-kadang hadiah kita ini salahnya, Bu. Mudah-mudahan dia makin melayani aku. Dibalik, mudah-mudahan dia makin dekat sama Allah. Kalau dia dekat sama Allah, pasti dia melayani kita. Kalau dia sudah tersentuh dengan Allah, pasti yang urusan dunia yang lain. Makanya di dalam kitab Al-Fathur Rabbani karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, itu kalau mau benerin orang, benerin hatinya. Karena kalau hati sudah bener, isinya apa? 4. Takwa, tawakal, tauhid, ikhlas. Hati kalau sudah benar, berapa isinya tadi? 4. Apa tadi? Takwa, tawakal, tauhid, ikhlas. Itu kalau hati sudah benar isinya 4 ini, insya Allah, maka dia kalau susah dia tawakal sama Allah. Kita bersyukur. Nah, ini ada cerita. Ceritanya aku ceramain kemarin di Mataram. Cerita tentang anak cucunya Habib Syekh bin Abu Bakar bin Salim. Nah, dengar ini namanya. Karena dengar namanya, mudah-mudahan kita ikut dapat apa yang diberi kepada mereka. Siapa namanya tadi? Habib Syekh bin Abu Bakar bin Salim. Habib Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Syekh Abu Bakar bin Salim. Dia itu doanya Pak Ari untuk anaknya, bukan ya Allah jadikan anak aku wong kayo, jadikan anak aku jabatannya tinggi, jadikan anak aku dokter, jadikan anak aku ulama. Tidak. Doanya sih kok, ya Allah bersihkan hati anakku, keturunanku dari yang mengotori hatinya. Nah, itulah doanya. Kaget, semuanya berdoa seperti itu. Ya Allah, bersihkan hati anak dan keturunanku dari semua yang menjadi penyakit hatinya, ya Allah. Itu doanya. Waktu berdoa itu belum ketengokan anaknya qabulat wida doanya. Tapi ini terjadi ketika anak-anaknya diadu domba. Jadi ketika selesai Habib Syekh Abu Bakar bin Salim ini, itu beliau punya anak-anak keturunan itu sampai ada yang jadi Munsib Husain, ada Munsib Al-Hamid. Munsib Husain ini orang kaya, Munsib Hamid juga orang kaya, sama-sama punya harta. Cuma Munsib Husain ini lebih banyak punya kudo. Kalau Munsib Hamid ini lebih banyak punya kebun. Tetangga-tetangga ini iri dengan wong duo ini, walaupun kayo ahli ibadah, walaupun kayo berkasih sayang, ya, walaupun kayo adik-beradik damai, tentram, tidak saling ganggu. Akhirnya mereka ada tetangga ini ada yang iri, cuman ulang ngadu domba wong duo ini. Nah, kebetulan kudonya Munsib Husain ini masuk kebunnya Munsib Al-Hamid. Dimakanilah isi kebun nih. Apa uji tetangga yang apa? Yang nak ngadu domba? Kesempatan. Wah, ya, persis Cak Safaat kalau nak ngadu domba kawannya. Kesempatan. Akhirnya yang apa? Tetangga yang nak ngadu domba ni Edward datanglah ke Munsib Al-Hamid tadi. Munsib, saya lihat kuda-kudanya Munsib Husain kayaknya dibiarkan masuk kebun antum.
Lihat ini kebun antum rusak habis gara-gara kudanya Munsif Husain. Ini kalau nggak dibereskan, wah ini bahasa provokator ini luar biasa ini. Memang Pak Solehun hati-hati nih. Ini kalau tidak dibereskan selesai. Apa yang terjadi Pak Ari? Ambil kuris, ambil tulis. Apa kata Munsif Al-Hamid? Mulai hari ini kebun saya semuanya untuk Munsif Husain. Dem, pening malah yang ngadu domba tadi. Mana ini aku ngelapor bukannya marah, malah kebunnya diinjok ke Munsif Husain supaya apa? Supaya kudanya halal makan isi kebun. Nah, sampailah berita ini ke Munsif Husain. Katanya ada orang melapor kalau Munsif kudonya makani kebun Munsif Hamid. Akhirnya Munsif Hamid ngenjukkan kebun ini supaya halal ke Munsif Husain. Apa kata Munsif Husain? Ambil tulis pula. Kuda dan beserta kebun yang kuisi yang dikasih aku tadi kasihkan ke Munsif Al-Hamid. Dem, selesai, tidak selesai. Nah, inilah keturunannya Habib Syekh Abu Bakar bin Salim. Makanya kita berdoa karena kita tidak tahu siapa yang ngadu domba anak-anak kita. Kadang-kadang yang ngadu domba menantunya, kadang-kadang yang bikin perpecahan tuh menantu yang datang ini bikin perpecahan. Kadang-kadang ada yang menjadi anak buah Pak Ari yang bikin perpecahan. Kadang-kadang itu. Maka kita minta, ya Allah, anak-anak aku ini cak manapun dibersihkan hatinya. Nah, kita ikut apa yang beliau lakukan ini, bersihkan hatiku ya Allah, bersihkan anak keturunanku dari apa? Dari segala sesuatu yang akan mengotori hatinya. Nah, kita doa seperti itu. Jadi anak-anak kita nanti, anak-anak Pak Ari, anak-anak Rahma, anak-anak Sukarno, walaupun hirup pikuk dunia ini, ya, kita kan sering kalau nengok anak-anak kita tuh mikir, apalah nasib anak aku nih, jadi apalah yang si kok ini hidung bulat yang si kok ini, apalah nasib anak aku si kok ini kulit hitam, rambut keriting, apalah, biarkan Allah yang nentukan nasibnya Pak Ari. Ya, tengok anak Pak Ari itu yang sepondok badan besar tinggi masih lulus SMP, apalah jadi TNI, belum tentu. Kadang-kadang punya modal badan setinggi itu belum tentu nak jadi apa TNI. Apalah nasibnya, serahkan sama Allah. Yang penting hatinya Allah bersihkan. Ya, kalau nak dididik jadi ulama, berikan kepada guru-guru yang bisa mendidiknya, maka insya Allah dia akan jadi sendiri. Kenapa? Tanaman itu tergantung siapa yang ngurus. Kalau yang ngurusnya tukang bengkel, isi kebun itu besi galau. Kalau tanah itu yang ngurus tukang kebun, isinya tanaman. Tanah yang kosong isinya ahli olahraga, maka isi tanah itu nanti isinya apa? Lapangan bulu tangkis, lapangan. Jadi kalau Pak ini Wak Pendi ngenjuk tanah sama anak gitu, nah nih tanah kamu, alhamdulillah ada yang 5 hektar, ada yang 2 hektar, ada yang cuma setengah hektar. Itu tergantung apa isi otak sama hatinya. Kalau isi otaknya olahraga, sebesar itu akan menjadikannya olahraga. Kalau ya, ada orang yang dikasih tanah cuma sedikit, tapi di otaknya kok mendidik anak-anak, isinya jadi anak-anak, walaupun cuma setengah hektar. Kalau yang isinya, dan itu tak jadi masalah. Yang penting hatinya bersih dari yang kotor. Nah, nih Allah berfirman, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya mereka itu tidak bisa melihat kebenaran, bukan buta matanya, tapi buta hatinya yang ada dalam dada mereka. Nah, ya, buta hatinya. Nah, wal maksud annahu la ibrata bi imal zawahir. Sesungguhnya kalau ada yang buta matanya, tidak usah khawatir. Yang penting jangan hati
nyo yang buta. Id salimatis sarair, terkadang hal yang rahasia ini lebih selamat daripada yang terbuka zahirnya, ya, zahirnya. Nah, maka ayat tadi apa maknanya? Awaluha fa innaha la ta'mal absar ya'udu ala sahibiha bid-darar walakinnal qulub hiya allati yakunu amaluha aidan bidzalika. Makna yang pertama Al-Qur'an tadi, matanya tidak buta itu kembali kepada yang tersentuh dengan bahaya. Yang tersentuh dengan bahaya sejatinya bukan matanya, tapi karena hatinya tadi yang buta, maka dia akan tersentuh dengan bahaya. Kita dan anak-anak kita dan orang-orang yang kita cintai akan tersentuh bahaya bukan karena tidak nengok, tapi karena tidak merasa. Akan keluar dari mulutnya kata-kata kasar kepada orang tua, bukan matanya ndak nengok, ini wong tua aku, ini ayah aku, ini bapak aku. Dia tahu ini bapaknya, tapi hatinya. Nah, jadi Wak Pendi jangan heran kalau anak, nah itu mak kau, nak itu bapak kau, nak yang nyari nafkah untuk kau. Tapi kalau sudah hatinya buta, nak itu bapaknya, nak itu emaknya, selesai. Dah kata urusan. Maka jangan heran, la ilaha illallah, itu tuh Pak Ari, tetangga kau, kawannya bapak kau, kok kau kurang ajar. Sejati yang buta bukan matanya, tapi apa? Hatinya. Jadi kita jangan heran kalau ada wong yang kita tunjuki. Maka kalau ada yang lampu merah lewat, sejatinya bukan matanya yang buta. Ya, bukan dia tidak nengok lampu merah, tapi apa? Hatinya tidak penting lampu merah, tidak lampu hijau, tidak lampu kuning, tidak penting. Ya, oke. Saya pernah jalan-jalan ke Malaysia, bertemu dengan murid-muridnya Abu Ya Asy'ari. Bapak, tolong safety beltnya. Apa di sini bakal ditangkap polisi? Apa jawabannya? Ditangkap polisi, tidak ditangkap polisi. Safety belt ini adalah untuk keamanan kita, dan ini sudah dibuat untuk kita, jangan tidak dipakai. Kasihan dia tergentel katanya. Apa dalam hati aku? Lah benar pula ini ya tak? Kita tadi mikir cak di kita. Kenapa? Aku di sini polisinya kuat. Ternyata tidak. Kata Buya Asy'ari, kita pakai safety belt ini memang dibuat oleh yang buat mobil ini untuk keamanan kita. Kita jagalah, kita pakai supaya apa? Syariatnya kita buat. Oh, selama ini berarti buta mata kita ni. Ada dulu muridnya Abu Ya Asy'ari di sini, betino. Aku kucai, "Hei, kau ni jelek." Ih, siapa yang bilang saya cantik? Nah, terdiam kita. Siapa yang bilang saya cantik? Memang saya jelek lah kak, kata dia. Coba kalau kau yang lain kita godai, "Hei, kau ni jelek, kau tu nak jelek." Oh, lemak bayang ngatai wong. Panjang akhirnya kan. Nah, kalau dia ada, "Weh, kau ni jelek." Memang saya siapa yang bilang saya cantik kak? Saya ini jelek, tapi janganlah dicaci. Oh, mak itu pula. Diamlah kita. Coba kalau seandainya ada yang kata Pak Ari, "Hei, kau ni miskin." "Terima kasih Pak, sudah ingeti saya. Doain saya ke Pak, semoga rezekinya." Itu pasti terdiam, tidak akan lanjut dia ngomong. Coba kalau dia ngomong, "Pak Ari miskin, kau ni miskin Pak Ari." Cak kekayaan, dem. Jadi untuk menyelesaikan wong tu belago dengan kita hanya dengan hati yang terbuka. "Hei, kau ni bodoh, ajarkan saya supaya saya pintar bagaimana." Selesai. Ya, kau ni utak kau dak kati. Aku lupa naroknya di mana. Nah, tinggal ngomong mak itu. Ya, cuma tadi Pak Pendi kita ni kadang-kadang lebih apa? Menggunakan mata zahir kita sehingga apa? Mata batin kita ni hilang, ya Allah. Ya. Tuh. Nah, itulah memang kuncinya. Kan aku pernah ngomong ada, sebenarnya nak main-main sama dia tuh. Cuma terdiam mulut gitu. Habis denger dia cak itu tuh. Jawaban yang paling bagus ya cak itu ketika kita mengiyakan apa yang wong caci dengan kita. Kau ni gagal ya dalam hidup kau. Benar, saya tidak pernah berhasil.
Tolong kasih saya petunjuk bagaimana saya berhasil. Insya Allah perdebatan hilang. Nah itulah. Nah yang kedua, fa innaha la ta'mal absar al-haqiqah duna amal akhir. Tidak ada lain dia ini bukan buta secara hakikat, tapi butohnya secara akhirat. Ya. Jadi kita jangan buta dengan akhirat, harus melek. Ingat, dunia ini jangan nutupi. Karena dulu saya punya yang masak di dapur ini, apa kata dia? Wak Pendi, Mi, wak ni lah tua. Awak nak dengar katanya di sini gak ada bandara. Wak ni takutnya mati gak belum sempat nengok bandara. Lah, jiku wak ngapa ngomong cak itu? Bandara akhirat lebih bagus. Wak tu jangan takut ninggali dunia jiku. Makin takut ninggali dunia, makin parah dengan dunia. Makin parah dengan akhirat. Tidak lama habis ngomong itu ninggal. Ah, ngapa pula aku ngomong? Makin takut dengan dunia, makin parah dengan akhirat. Justru rindulah dengan dunia. Allah akan kasih kesempatan kita untuk melihat dunia ini, tapi satu kuncinya, menambahkan amalan baik. Nah, jadi kita tidak boleh buta. Sekarang ini kita melek urusan dunia, tapi ingat di balik dunia ini ada satu dinding, yang di balik dinding itu itulah akhirat kita. Hanya dibedakan, mohon maaf Pak Pendi, dibedakan akhirat ini. Coba apa logikanya orang masuk dalam tanah langsung masuk akhirat? Karena di balik dunia ini ada satu dinding, yang dinding itulah langsung menembuskan kita akhirat. Maka baca surah Yasin itu jangan dianggap enteng. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di antara mereka itu satu dinding, belakang dinding. Sehingga apa? Gara-gara dinding itu tidak terlihat. Maka kalau ada rumahnya setiap malam, waja'alna min baini aydihim saddan min khalfihim. Karena dia masuk satu titik itu set. Nah, mana rumah yang aku paling tadi? Pak Ari yang galak pergi kemana-mana, nyampe satu tempat, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la. Yang tadinya orang nyari-nyari nak bunuh kita lah, kemana wong ini tadi? Nah, tapi maknanya bukan cuma sampai situ. Allah tuh ada dinding antara kita dengan akhirat ini. Padahal akhirat ini, ya di tengah-tengah kita inilah. Masuk dalam tanah, langsung ketemu dengan akhirat. Ya, dikit baik pintunya, dikit baik pintunya. Yang ketiga, fa innaha la ta'mal absar an darkil haqa'iq. Sebenarnya ya, id laisa li mahallin li idrakiha. Sesungguhnya dia tidak buta matanya itu apa? Untuk melihat kebenaran. Kenapa? Karena dia tidak punya cara untuk menemukan akhirat. Nah, kita ini alhamdulillah walaupun sedikit-sedikit diajak cara untuk nemui akhirat. Ketika menemukan akhirat bukan berarti meninggalkan dunia, tapi apa? Menjadikan dunia wasilah untuk mempersiapkan akhirat kita. Demikian kajian kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang pasti kita jangan wong yang dianggap aneh, sehingga kita lebih memikirkan dunia daripada memikirkan akhirat. Mohon maaf sebagai penutup, di zaman sahabat melihat ada orang yang tidak jadi waliullah aneh. Zaman sekarang nengok waliullah aneh. Kalau di zaman sahabat nengok ada orang tidak jadi waliullah aneh. Tapi zaman sekarang nengok ada waliullah aneh. Maka di sekarang ini makin aneh. Kalau ada orang yang dekat dengan Allah aneh. Kenapa? Karena itulah keanehannya. Yang paling aneh itu apa? Karena banyak orang tercebur ke dalam apa? Sumur dunia daripada sumur akhirat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jangan kau jadikan kami orang yang terbuka matanya tapi tertutup hatinya, ya Allah. Ya Allah, jadikan mata kami yang bisa melihat tersambung dengan basirah kami yang juga bisa melihat, ya Allah. Sehingga apa yang kami lihat dengan mata kami tidak tertipu dengan apa yang kami pandang saja, tapi
terolahkan dengan hati kami mana yang baik untuk kami lihat, mana yang patut untuk kami tinggalkan. Ya Allah ya Rahman ya Karim, jangan kau jadikan kami orang yang disebut oleh Allah buta matanya, tidak buta matanya tapi buta mata hatinya. Ya Allah, ya Allah, berikan kami cara, kekuatan untuk bisa menemukan sesuatu hal yang menjadi rahasia bagi kami ya Allah, yaitu akhirat kami, sehingga kami tidak tertipu dengan sesuatu yang terlihat oleh mata kami, yaitu dunia kami. Ya Allah, ya Allah, jadikan dunia kami sarana untuk kami menemukan akhirat kami ya Rahman ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.